Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mengkaji tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya, atau hikmah di balik penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Saat itu kita bawakan berapa hikmah? 2. Apa yang pertama? Sebagai sarana untuk mengenal Allah. Yang kedua, agar beribadah kepada Allah. Pada kesempatan kali ini dan pertemuan yang akan datang, insya Allah, pertemuan yang akan datang itu 2 pekan lagi. Pertemuan yang akan datang yang saya maksud 2 pekan lagi, karena pekan depan saya nggak bisa. Ya, pekan depan saya nggak bisa. Sekarang tanggal berapa ya? 2 tambah 7 berarti 9. Tanggal 9 saya nggak bisa. Berarti bisa lagi insya Allah. 9 tambah 7 berapa? 16 insya Allah. Ya, pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang di tanggal 16 insya Allah, kita akan mengkaji tentang buah manis mengimani nama Allah Al-Khaliq. Buah manis mengimani nama Allah Al-Khaliq. Di hadapan kita ada 7 poin. Malam ini kita insya Allah akan membahas 3 poin. Yang pertama sampai yang ketiga insya Allah. Silakan yang punya kitab bisa dibuka di halaman 26. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala, min athari al-imani bihadhaini al-ismaini al-karimain. Awalan, al-imanu bismihi subhanahu al-khaliq يستلزم الإيمان بوحدانيته سبحانه وألوهيته وإفراده وحده بالعبادة، وهذا ما احتج به الله عز وجل على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق الرازق وحده، ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. Penulis kitab ini mengatakan min atharil imani bihadainil ismainil karimain. Di antara efek positif
dari kita mengimani dua nama ini. Kok dua nama? Nah, Al-Khaliq dengan apa? Al-Khalaq. Di antara efek positif buah manis kita mengimani nama Allah ini, yaitu Al-Khaliq dan Al-Khalaq. Awalan, yang pertama, saya ringkas, yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah. Apa yang pertama? Beribadah hanya kepada Allah. Bagaimana kok keimanan kita bahwa Allah sebagai Sang Pencipta itu mendorong kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja? Mari kita baca apa yang disampaikan oleh penulis. Al-imanu bismihi subhanahu al-khaliq. Keimanan dengan nama Allah al-khaliq yastalzimul imana biwahdaniyatihi subhanahu wa uluhiyatihi wa ifradihi wahdahu bil ibadah. Ketika seorang sudah mengimani bahwa Allah itu Sang Pencipta, maka hal itu mengharuskan dia untuk mengimani juga bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Jadi ada keyakinan di dalam hati, kemudian ada aplikasi. Ketika kita meyakini bahwa Allah Sang Khalik, sehingga Sang Khalik inilah yang memang layak untuk disembah. Ketika kita meyakini satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah, maka aplikasinya dalam keseharian kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Baik itu ibadah yang sifatnya lisan maupun ibadah yang sifatnya perbuatan ataupun ibadah yang sifatnya keyakinan. Ada berapa berarti? Ada 3. Yang pertama ibadah yang sifatnya apa? Lisan. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga keyakinan. Seluruh jenis ibadah ini harus kita persembahkan untuk Allah saja. Tidak boleh kita mendua. Mendua Ustaz, masa roleh Ustaz? Mendua sing disit. Nek mendua poligami ya oleh semangat temen. Boleh, asal memenuhi syarat. Orang memenuhi syarat berarti ya nggak boleh. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang jelas-jelas nggak boleh itu adalah mendua dalam ibadah. Mendua dalam ibadah itu maksudnya bagaimana Ustaz? Ya beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya mendua dalam beribadah. Seluruh ibadah yang kita lakukan, entah itu ibadah lisan, entah itu ibadah perbuatan, entah itu ibadah keyakinan. Lisan itu ya di lisan, perbuatan ya anggota tubuh, keyakinan ya di hati. Seluruh ibadah ini hanya boleh dipersembahkan kepada Allah saja. Mari kita kasih contoh satu-satu. Pertama ibadah lisan. Apa contohnya ibadah lisan? Yang paling mudah adalah doa. Kenapa? Doa. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika kita tahu bahwa satu-satunya yang layak untuk kita sembah dan kita ibadahi adalah Allah, maka kalau kita pengen berdoa, berdoanya ya hanya kepada Allah. Itu namanya tauhid. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah bukan pencipta. Yang namanya Khaliq itu cuma siapa? Allah.
Selain Allah bukan Khalik. Kalau bukan Khalik tidak boleh disembah. Makanya coba perhatikan ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Di antara ayat-ayat yang ada di belakang apa? Iyyaka na'budu. Terus wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu. Mu niku sinten? Allah. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Doa. Jadi kalau misalnya pengen punya anak itu bukan minta ke kuburan. Mintanya kepada siapa? Allah. Pengen dagangannya laris itu bukan mintanya ke dukun. Wong dukune bekere. Jaluke kon sugih. Kan aneh bin aja. Nek dukune sugih pripun Ustaz? Ya pada bayar oleh. Wong doa itu hanya tertuju kepada siapa? Allah kok. Wa iyyaka nasta'in. Itu ibadah yang sifatnya lisan. Apalagi tadi? Perbuatan. Ibadah yang sifatnya perbuatan itu contohnya sujud. Contohnya ruku. Ya. Makanya jelas sekali di dalam agama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau amartu li ahadin an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya sujud kepada selain Allah itu diperbolehkan, seandainya sujud kepada selain Allah diperbolehkan, berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Seandainya sujud kepada selain Allah diperbolehkan, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Andaikan diperbolehkan. Dan tidak boleh. Makanya dulu pas zamannya Jepang nih, kan ada namanya apa ya, penghormatan dengan cara ruku, apa sih istilahnya? Karei apa gitulah, pokoknya gitu-gitulah. Ya. Hei ho apa orang ngerti lah aku. Ya. Pokoknya penghormatan kepada kaisar dengan cara apa? Ruku, bukan sujud, ruku. Ya. Itu para ulama kita dahulu di zaman itu gak mau mereka. Ya. Karena mereka tahu. Ya. Ruku itu adalah ibadah. Dan ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Contoh, tadi kan contoh ibadah perbuatan. Ruku, sujud. Contoh ibadah berupa perbuatan menyembelih. Ini kan perbuatan. Kita gerakkan tangan kita untuk nopo? Memegang pisau, menyembelih hewan. Itu juga ibadah yang sifatnya perbuatan, walaupun di situ juga ada unsur harta. Itu juga kalau kita menyembelih, itu kan bacaannya nopo? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Gak boleh Bismi Nyi Roro Kidul, itu mboten pareng. Loh Ustaz, mereka yang di pinggir pantai selatan itu kan mereka juga membacanya Bismillah Ustaz. Bukan Bismi Nyi Roro Kidul Ustaz. Tapi kan niatnya, loh apa jenengan ngerti niatnya? Indikator. Jadi nopo? Indikator. Indikator waktu, indikator tempat, indikator ritual. Indikator apa? Waktu, indikator tempat, indikator ritual.
Yang pertama indikator waktu. Kenapa nyembelih kudu tanggal 1 Sura? Pastikan ada apa? Ada keyakinan. Kenapa orang tanggal loro? Kenapa orang pas lagi badak? Indikator apa? Waktu. Yang kedua apa tadi? Tempat. Kenapa milihnya di sana? Kenapa harus di laut sana? Kenapa tidak di laut utara mana? Gak tahu saya. Oh ada ya, Pekalongan, Pantura ya. Pasti kan? Ya karena ada keyakinannya di sana. Berarti kan ada indikator kuat. Terus yang kedua indikator apa tadi? Ritual. Apa ujuk-ujuk langsung melakukan atau ada ritual sebelumnya? Ada ritualnya. Baca ini, baca itu, mantra ini, mantra itu. Ya. Kemudian yang keempat ada indikator pasca ritual tersebut. Begitu mereka melarungkan itu artinya menghanyutkan ya dengan sampan. Setelah mereka menghanyutkan, kok kemudian beberapa saat kemudian sampannya itu kembali utuh dengan kepala sapinya, apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Ditolak. Wong sapanya kembali sama kepalanya berarti ditolak. Yang nolak siapa? Nah kan? Yang nolak nolak itu. Paskanya kita kan nggak tahu. Kalau ternyata nggak balik. Kemudian besok hasil lautnya semakin melimpah. Apa komentarnya? Sesembahan kita diterima, sesaji kita diterima. Alhamdulillah benih. Ini karena karena bantuan kemurah hatian dari New Rock itu hasil laut kita semakin banyak. Itu indikator. Kuat indikatornya. Walaupun dia mungkin ketika nyembelih bacanya apa? Bismillah. Ini ibadah yang sifatnya perbuatan. Terus apa tadi? Ibadah yang sifatnya keyakinan. Ibadah yang sifatnya keyakinan itu dalam hati. Misal, kita harus meyakini dalam hati bahwa satu-satunya yang mengetahui hal gaib adalah siapa? Allah. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu hal gaib kecuali hanya Allah saja. Itu keyakinan. Nah, ketika keyakinan ini dinodai dengan meyakini ada selain Allah yang tahu hal gaib, berarti kita telah mempersembahkan ibadah berupa keyakinan dalam hati kepada selain Allah. Contoh misalnya, wah kian sing ilang, ayo ngene bae. Ya. Kemudian diterawang gitu ya. Oke, sing nyolong rambutnya ireng, kabeh rambutnya ireng. Kupingnya loro. Ya. Masya Allah. Kemudian apa kata penulis di sini? وهذا ما احتج به الله على المشركين الذين يقرون بأنه الخالق الرازق وحده ثم هم يعبدون غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت. Dan inilah argumen yang Allah sampaikan kepada kaum musyrikin.
Jadi kaum musyrikin di zaman Nabi SAW mereka itu tahu dan mengakui bahwa sang pencipta adalah siapa? Allah. Mereka ngaku itu. Ar-Raziq. Apa Ar-Raziq? Yang memberi rezeki adalah Allah. Mereka ngaku itu. Tapi anehnya pengakuan mereka bahwa pencipta alam semesta adalah Allah, pemberi rezeki adalah Allah. Pengakuan mereka ini kemudian tidak mendorong mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat itu mencela kaum musyrikin. Kalian itu sudah tahu pencipta Allah. Kalian sudah tahu pemberi rezeki Allah. Kenapa kok kalian beribadah kepada yang tidak menciptakan dan tidak memberi rezeki? Sinten? Ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Mereka kan patung-patung yang tidak bisa ngasih rezeki. Boro-boro menciptakan, ngasih rezeki aja gak bisa kok. Contoh nih saya bacakan ayatnya. Allah sampaikan dalam surat Al-Ankabut. Surat apa? Al-Ankabut ayat 61. Ini supaya kita tidak dikatakan ngarang. Ya, bahwa kaum musyrikin itu yakin pencipta Allah, pemberi rezeki Allah. Jadi kita enggak ngarang, enggak. Ini Allah yang cerita. Allah yang cerita bahwa kaum musyrikin itu mereka mengakui pencipta alam semesta adalah Allah. Allah berfirman surat nama wau Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka. Engkau di sini sinten? Wala in sa'altahum, seandainya engkau bertanya kepada mereka. Engkau niku sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Mereka kaum musyrikin Quraisy. Seandainya engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhara syamsa wal qamar, dan yang membikin matahari dan bulan bisa berjalan. Seandainya engkau tanyai mereka dengan pertanyaan ini, la yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Di sini Allah mengatakan la yaqulunna. Kalau yang paham bahasa Arab, di sini ada dua penegasan. Penegasan yang pertama adalah la. Di sini namanya lamu taukid. Yang kedua nun. Di belakang nun tasdid. Ini kalau kita terjemahkan, pasti sungguh mereka akan menjawab. Itu kalau kita terjemahkan seperti itu. Jadi terjemahnya bukan mereka akan menjawab, bukan. Pasti sungguh mereka akan menjawab. Artinya mereka itu betul-betul tahu bahwa pencipta alam semesta ini Allah. Mereka betul-betul tahu bahwa yang memberi rezeki ini Allah. Terus errornya di mana mereka? Errornya tang pundi? Lah mau kan sudah saya sampaikan. Apa errornya? Errornya mereka itu adalah tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Mereka maunya ibadah niku dibagi-bagi. Makanya ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk bersyahadat, mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Mau enggak mereka? Enggak mau.
Nggak mau karena nggak bisa atau karena apa? Mereka kira-kira bisa nggak? Wong Arab kok. Wong Arab asli nganggo sot. Nek dhewe kan anu Arab pati genah. Arab pegon gitu nih. Mereka orang Arab asli bisa ngomong la ilaha illallah, gampang buat mereka. Tapi nggak mau. Ketika Nabi SAW mengajak mereka, qulu la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Nggak mau mereka. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, maka konsekuensinya apa? Meninggalkan ibadah kepada selain Allah semuanya. Makanya Allah rekam ucapan mereka di dalam Al-Quran dalam ayat yang lain. Ketika diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini pengen menjadikan sesembahan itu cuma satu? Jadi selama ini mereka itu sembahannya dua. Akeh banget. Wong sekeliling Ka'bah ada berapa? 360. Bayangan gue. Itu yang ada di sekeliling Ka'bah loh. Belum yang di RT. Belum yang di RW. Belum yang di rumah masing-masing. Ustaz apa anak RT RW ya bahasanya nyong bae. Maksudnya di kampung mereka masing-masing ini ada. Yang di Ka'bah ada, yang di kampung ada, yang di rumah ada. Berarti kalau di total itu berapa sesembahannya? Mereka selama ini merasa nyaman, merasa familiar dengan banyaknya sesembahan. Maka begitu Nabi kita SAW mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah, mereka komentarnya aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini pengen menjadikan sesembahan cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh bin ajaib. Lo bayangkan sing aneh sih siapa? Yang aneh mereka, tapi mereka menuduh siapa? Nabi kita Muhammad SAW yang aneh. Kan di zaman ini juga kayak gitu. Kita ngajak orang untuk bertauhid, berdoalah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, menyembelihlah hanya kepada Allah. Oke, wong aneh temen kayak. Subhanallah. Ya. Sejarah selalu napa? Berulang. Jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah akan terulang. Sejarah akan terulang. Ketika kita ngajak orang, Pak, ayo berdoa kepada Allah, bukan kepada kuburan. Nanti komentarnya aneh. Wong ziarah kubur kok nggak boleh tuh kan? Itu kan memanipulasi kan? Siapa yang larang ziarah kubur? Kita itu mengajak ziarah kubur, tapi doanya bukan kepada ahli kubur. Doanya kepada sinten? Allah. Jadi jangan kemudian dimanipulasi. Nggak boleh ziarah kubur. Yang ngelarang ziarah kubur itu siapa? Wong kita juga ziarah kubur. Kita ini lagi mengajarkan, lagi mengarahkan supaya ziarah kubur yang benar. Doanya adalah Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullaha aku minta kepada Allah. Kuwi sing bener. Lana walakum. Aku minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Kami sinten? Sing isih urip. Kalian sing wis kok kalian. Maksudnya kalian ngana nang kuburan maksudnya.
Ya. Kita minta, saya minta untukku dan untuk kalian wahai ahli kubur al-afiyah, keselamatan. Mintanya itu kepada Allah, bukan kepada ahli kubur. Manusia ra kubur kok, Mbah. Jaluk nomor Mbah. Astagfirullah. Wis syirik, jaluk nomor maning. Berarti nek syirik terus njaluk udu nomor parang nggih mboten parang sami mawon. Ya, kembalikan tadi iya kana budu wa iya kana stain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering sekali dalam Al-Qur'an memberikan argumen kepada kaum musyrikin. Kalian itu sudah yakin Allah pencipta, kalian sudah yakin Allah pemberi rizki, kalian sudah yakin Allah pengatur alam semesta. Tadi kan sakhara syamsa wal qamar, yang membikin bulan bisa berjalan, yang membikin matahari bisa berjalan. Itu Allah. Kenapa kalian mesti beribadah kepada Allah? Sesembahan kalian itu bisa ngapain? Coba sekarang kita tanya sama yang masih nyajeni keris. Masih napa? Nyajeni keris. Kerisnya bisa apa? Ya. Apakah kerisnya itu bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit? Apakah kerisnya itu bisa membuat panenan menjadi napa? Banyak. Apakah kerisnya itu bisa membuat dagangannya menjadi laris? Apakah kerisnya itu bisa memberikan anak ketika jenengan lama belum punya anak? Apakah kerisnya itu bisa melindungi jenengan ketika ada tsunami, ketika ada gempa bumi? Yang bisa melindungi kita itu semuanya adalah sinten? Allah. Terus kenapa kita masih percaya dengan keris? Oh berarti saya nggak boleh nyimpen keris? Yo tergantung niatnya jenengan. Ya kalau sekedar untuk nopo? Koleksi, sekedar untuk hiasan, tanpa ada keyakinan keris ini anak isine ya bertua, ya ndak apa-apa kalau sekedar untuk koleksi. Atau sekedar jenengan diwarisi keris kang bae, nggo ngapa ya bingung ya, wis nggo ngarit ya ora apa-apa lah. Ada seorang ustaz cerita sama saya. Ya, diwarisi sama apa? Bae, nggo ngapa ya, nggo ngarit lah. Ngarit kalau keris kepriwe ya mbuh ora ngerti aku. Itu ceritanya ustaz tersebut. Ya. Jadi, kalau sekedar nyimpen keris untuk koleksi atau untuk apa, nggo nyoblos wudun apa nggo ngapa? Itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya. Nah, yang enggak boleh kan kalau ada apa? Keyakinan. Atau kalau ternyata jenengan nyimpen keris kemudian khawatirnya nanti ada orang, loh, jadi ustaz duwe keris iku priwe? Ustaznya jar oni. Nah, kalau misalnya dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman, ya wis. Ya, sebaiknya enggak usah. Karena memang kenyataannya, realitanya masyarakat kita itu masih memandang senjata yang bernama apa? Keris itu berbeda dengan senjata yang bernama kudi. Ya, apa maning? Gobet, ya. Golok, pisau itu masyarakat itu masih apa namanya? Asosiasinya itu kalau keris itu sesuatu yang mistis, ya, sakral. Kudu dijamasi, ya saben apa? Malam nggak tahu saya. Saya nggak punya pengalaman dalam hal itu. Ya. Ini adalah apa namanya? Buah yang pertama. Ternyata tinggal 3 menit. Jadi tidak mungkin kita lanjutkan. Tadi kita pikir bisa dapat 2, 3. Ternyata yang pertama saja sudah habis waktunya.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Jadi pekan depan apa? Libur. Ya. Termasuk Senin pagi. Ya, saya lupa tadi pagi nggak ngumumin, Senin pagi pengajian di sini itu juga libur juga insyaallah. Ya. Sekali-kali apa? Libur. Oh, berkali-kali. Oh, loh. Ini loh pengajian ini loh. Ya. Pengajian ini kan baru sekali ini, seingat saya libur. Ya. Sekali-kali. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.